Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziadianul Askia Fafa, NIM akhir 083. Kali ini saya ingin membuat topologi jaringan dan juga konfigurasi dengan studi kasus membuat jaringan di sebuah sekolah. Nah, untuk soalnya adalah sebuah sekolah berbasis teknologi menerapkan segmentasi jaringan menggunakan VLAN terpisah untuk server, guru, siswa, dan IoT. Inter-VLAN routing dilakukan menggunakan layer 3 switch dengan konfigurasi SPI pada masing-masing VLAN. Kebijakan keamanan mensyaratkan bahwa server hanya bisa diakses oleh guru. IoT hanya dapat mengirim data ke server dan siswa tidak boleh mengakses jaringan guru. Namun setelah implementasi, seluruh VLAN dapat saling berkomunikasi tanpa batasan. Analisislah kesalahan desain maupun konfigurasi yang mungkin terjadi pada VLAN dan inter-VLAN routing tersebut. Nah, saya ingin mengevaluasi untuk pengaturan VLAN pada kasus tersebut. Nah, menurut saya, ada beberapa kesalahan yang terjadi ketika pengaturan VLAN. Kesalahan pertama yaitu bahwa administrator sering berasumsi bahwa segmentasi VLAN secara otomatis memberikan keamanan. Padahal VLAN hanya berfungsi sebagai pemisah domain broadcast, bukan sebagai mekanisme kontrol akses. Ketika inter-VLAN routing diaktifkan pada layer 3 switch, seluruh VLAN pada dasarnya dapat berkomunikasi secara default. Nah, tanpa adanya mekanisme pembatas seperti Access Control List atau ACL, router antar VLAN akan berjalan bebas. Dalam banyak implementasi, administrator jaringan menganggap bahwa pemisahan VLAN sudah cukup. Padahal VLAN hanya menyediakan isolasi logis pada layer 2, sementara komunikasi layer 3 tetap terhubung. Nah, kemudian kemungkinan ACL telah dibuat tetapi tidak diterapkan pada interface yang tepat. ACL pada layer 3 switch harus ditempatkan pada SVI atau interface routing, bukan pada port akses atau trunk. Jika ACL diterapkan pada port fisik akses switch, pembatasan tidak akan efektif karena routing terjadi pada layer 3 switch. Selain itu, ACL yang ditempatkan terlalu jauh dari sumber trafik akan menyebabkan paket tetap melewati sebagian jalur jaringan sebelum diblokir, yang tidak efisien dan dapat membebani perangkat. Nah, selanjutnya saya akan merancang ulang skema VLAN dan inter-VLAN yang memenuhi prinsip segmentasi, kontrol akses berbasis kebijakan, serta efisiensi forwarding pada perangkat layer 3. Kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk simulasi kali ini. Pertama, saya ingin membuat segmentasi kotak-kotak. Segmentasi untuk pembagian ruang. Nah, di sini saya ingin membuat ruang kelas menjadi tiga ruang kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, selanjutnya di sini saya ingin gunakan sebagai ruang guru. Dan di sini akan digunakan sebagai ruang server dan ruang kontrol. Pertama, kita akan membuat layer switch 3. Kemudian kita gunakan switch 2.
Ini untuk ruang guru, dan sini akan menjadi switch untuk IoT. Untuk server, saya ingin langsung hubungkan kepada switch layer 3. Selanjutnya kita akan perangkat. Nah, untuk ruang kelas saya ingin menggunakan wireless total access point. Karena biasanya siswa hanya menggunakan Wi-Fi untuk masuk ke jaringan. Setelah itu saya akan membagi IP dalam beberapa subnet. Pertama, untuk server saya akan jadikan menjadi VLAN 10. Ruang server dengan IP 92.168. Selanjutnya untuk ruang guru, ruang guru akan menjadi VLAN 20. Ruang guru dengan IP 92.0.2/27. Untuk IoT akan menjadi VLAN 30. Dengan IP 92.168.0/26. Kemudian untuk ketiga kelas, yaitu
kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 akan saya gunakan VLAN 40, 41, dan 42. Untuk kelas 1 akan saya gunakan VLAN 40. Kelas 1 dengan IP 9283.0.26. Kemudian untuk kelas 2 menjadi VLAN 41 dengan IP 192.83.2.64. Untuk kelas 3 menjadi VLAN 42 dengan IP 192.83.2.128/25. Nah, di sini saya akan menjadikan server dengan keamanan tinggi. Jadi akan saya gunakan IP statis, dan juga dengan VLAN 20 yaitu ruang guru akan saya gunakan IP statis. Untuk IoT juga akan saya gunakan IP statis. Sedangkan untuk ruang kelas akan saya gunakan DHCP. Pertama akan saya ingin mengatur VLAN pada switch di ruang guru. Akses VLAN 20 mode access. Kemudian saya ingin mengatur untuk switch yang digunakan IoT. VLAN 30 dan IoT. Setelah itu saya mengatur switch untuk ruang kelas. Ini kita lihat interface 0/2 mengarah ke access point kelas 1. Jadi kita masukkan VLAN 40.
Kemudian untuk interface 0/3 di sini mengarah ke access point kelas 2. Jadi akan saya masukkan VLAN 41. Nah, untuk selanjutnya interface 0/3 0/4 mengarah ke access point kelas 3. Nah, yang terakhir interface FA 0/1 yang mengarah ke switch layer 3 akan saya gunakan mode terang. Nah, kenapa saya menggunakan mode terang? Karena mode terang ini digunakan untuk agar semua VLAN yang ada di switch, yaitu VLAN 40, VLAN 41, dan VLAN 42 bisa terhubung ke switch layer 3. Di sini kita pilih yang bisa terhubung ke switch layer 3 hanya VLAN 40, 41, dan 42 saja. Oke, nah kita cek di config fast Ethernet 0/1 sudah masuk mode terang, dan VLAN yang terhubung hanya VLAN 41, 42, maksudnya 40, 41, dan 42 saja. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke switch layer 3, kemudian kita masuk ke CLI, kita buat juga VLAN, semua VLAN tadi kita masukkan ke switch layer 3. Dan juga kita harus menambahkan VLAN 10 yang akan terhubung ke server. Lihat di sini. Layer 1 kemudian masuk terang.
.4 yang mengarah ke yang menuju ke server, kita gunakan VLAN 10. Oke, di sini kita lihat, kita koreksi kembali di config yang bus Ethernet 0/1 yang mengarah ke switch kelas gunakan mode terang, dan yang bisa mengakses hanya 40, pilihan 40, 41, 42. Kemudian bus Ethernet 0/2 yang mengarah ke switch IoT menggunakan mode akses dan pilihan 30. Kemudian bus Ethernet 0/3 yang mengarah ke switch guru menggunakan mode akses dan juga nomor pilihan 20. Yang terakhir bus Ethernet 0/4 yang mengarah ke server masuk mode akses dan pilihan 10. Selanjutnya kita masukkan IP pada switch layer 3 untuk setiap VLAN. Kita masukkan IP VLAN 10 terlebih dahulu. Selanjutnya VLAN 20 atau VLAN guru. Selanjutnya VLAN 30 ruang IoT atau switch IoT. Nah, yang terakhir untuk di setiap kelas VLAN 40, VLAN 41 dan VLAN 42. Nah, sudah kita masukkan semua. Kemudian saya ingin menggunakan DHCP. Saya ingin menggunakan DHCP untuk ketiga kelas ini. Untuk selain kelas, saya akan menggunakan IP statis. Kita coba masukkan IP statis terlebih dahulu untuk server. DNS-nya kita hubungkan ke DNS publik. Sekarang coba kita ping apakah sudah terhubung ke switch layer 3. 0, 1 dan sudah terhubung. Kemudian saya ingin masukkan ke ruang guru, masukkan IP di ruang guru.
DNS-nya juga menggunakan DNS publik. Untuk isi satu lagi, alasan saya untuk ruang server, ruang guru, dan IoT kenapa menggunakan IP statis? Karena IP statis lebih stabil dan lebih terjaga keamanannya daripada IP dinamis. Seperti itu. Kita juga masukkan untuk IP pada IoT. Selanjutnya kita akan mengatur akses point untuk ketiga kelas tersebut. Part 1 untuk akses ID, kita nama dulu menjadi kelas 1. Akses ID nya kita gunakan kelas 1 juga, dan passwordnya 1 sampai 6. Untuk akses point selanjutnya berubah menjadi kelas 2. SSID mengikuti nama kelas, dan untuk passwordnya kita gunakan 1 sampai 8 sama seperti akses point pertama. Selanjutnya kita masukkan juga satu. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya dua. Yang terakhir kelas 3. Nah, nantinya kita akan DHCP untuk setiap kelas. Sebelum itu saya ingin mengecualikan IP dari VLAN 40, 41, 42 yang ada di switch layer 3.
kita kecualikan IP tersebut agar nanti tidak bertabrakan dengan IP yang ada di switch layer 3. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP. Kasih network dan default router 192.83.2.1 dan DNS saya gunakan DNS 40. Oke, selanjutnya DHCP untuk kelas 2. Oke, kita sudah konfigurasi DHCP. Kita lihat untuk smartphone di kelas 1 apakah sudah masuk DHCP nya. DHCP ternyata masih gagal. Kita ikut kembali. Maaf, ternyata saya salah masukkan netmask. Kita hapus dulu DHCP nya agar tidak bertabrakan. Kita ulangi konfigurasi DHCP. Coba kita lihat kembali apakah DHCP-nya sudah masuk ke smartphone. Untuk DHCP-nya sudah berhasil. Untuk kelas 1, kelas 2 juga sudah berhasil. Untuk kelas 3 juga sudah berhasil. Nah, selanjutnya adalah kita mengatur keamanan.
dengan syarat bahwa server hanya bisa diakses oleh guru, IoT hanya dapat mengirim data ke server, dan siswa tidak boleh mengakses jaringan guru. Oke. Jadi server ini hanya bisa diakses oleh guru, dan jadi siswa tidak boleh mengakses ke semua VLAN lainnya. Pertama, kita akan mengatur ACL di setiap VLAN siswa. Access list system ACL siswa. Ini adalah, jadi kita melarang siswa agar tidak bisa berkomunikasi kepada VLAN lainnya. Kita gunakan IP untuk semua siswa. Kemudian tujuannya, untuk pertama kita melarang siswa agar tidak bisa berkomunikasi dengan server terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita melarang semua VLAN siswa agar tidak bisa mengakses VLAN guru. Yang terakhir, kita melarang semua VLAN siswa agar tidak bisa mengakses IoT. Maaf, ternyata salah. Untuk IP di VLAN guru ternyata kita salah memasukkan IP, jadi kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, sebelum kita aplikasikan, coba kita ping dulu dari VLAN siswa ke VLAN guru dan VLAN lainnya. Maaf, saya lupa untuk mengaktifkan IP routing. IP routing ini digunakan agar setiap VLAN ini bisa berkomunikasi. Nah, sedangkan ACL ini adalah aturan yang digunakan untuk melarang beberapa VLAN agar tidak bisa berhubungan ke beberapa VLAN lainnya, atau juga sebaliknya, agar VLAN bisa terhubung hanya ke suatu VLAN yang ingin diatur, yang ingin dihubungi, seperti itu. Jadi kita coba kita ping kembali dari VLAN siswa ke VLAN guru. Sudah berhasil. Kemudian kita coba dari VLAN siswa ke VLAN server, dan berhasil. Yang terakhir, dari VLAN siswa ke VLAN IoT. Nah, jadi semuanya
bisa terhubung karena kita sudah mengaktifkan IP routing. Coba kita ping antar kelas. Kelas 3 dan kelas 2 bisa terhubung, sedangkan kelas 1 dan kelas 3 juga bisa terhubung. Nah, sekarang kita akan aplikasikan ACL yang sudah kita akan mengaktifkan ACL yang sudah kita atur. Pertama kita masuk ke VLAN 40 terlebih dahulu. Jadi akses Pro ACL siswa BIM. Nah, kita lihat apakah VLAN 40 sudah bisa berhasil mengaplikasikan ACL. Kita ping VLAN 40 dengan VLAN biru. Nah, VLAN 40 tidak bisa mengakses VLAN biru karena kita sudah mengaplikasikan ACL tersebut. Sedangkan kita coba VLAN 40 yang belum mengaplikasikan ACL. Kita ping dari VLAN 40 ke VLAN 20 atau VLAN biru. Nah, di sini kita lihat VLAN 41 maksud saya masih bisa mengakses ke VLAN biru. Coba kita aplikasikan ACL untuk VLAN 41. Coba kita lihat apakah sudah teraplikasikan. Kita coba akses ke ruang guru, tidak bisa. Kemudian kita akses ke server, tidak bisa. Dan terakhir kita akses ke IoT juga tidak bisa. Berarti semua ACL yang kita terapkan sudah teraplikasikan. Yang terakhir kita akan aplikasikan ke VLAN 41, VLAN 42. Oke, selanjutnya kita akan mengatur agar IoT ini hanya bisa mengakses ke server, tetapi tidak bisa mengakses ke VLAN kelas dan VLAN guru. Kita harus membuat aturan dengan ACL agar IoT tidak bisa terhubung ke VLAN kelas dan VLAN guru. Di sini kita gunakan permit. Di sini kita gunakan permit saja, permit, agar IoT hanya bisa mengakses ke server. Kita di sini menggunakan permit IP. Permit itu artinya mengizinkan, sedangkan deny yang ada di atas ini artinya menolak. Kita masukkan IP dari IoT. Kemudian kita masukkan IP dari server. Kemudian kita tolak seluruh akses dari VLAN lain selain server yang sudah kita atur ini. Nah, sebelum kita terapkan, coba kita cek terlebih dahulu apakah masih bisa terhubung. Untuk ke server masih terhubung, untuk ke kelas
Untuk kelas sudah tidak bisa ya, karena tadi kita sudah mengatur agar tidak bisa terhubung. Kemudian untuk ke ruang guru, masih bisa terhubung. Selanjutnya kita akan aplikasikan. IoT pin. Coba kita lihat, coba kita cek ke dari IoT ke ruang guru. Nah, di sini kita lihat sudah tidak bisa mengakses ke ruang guru, sedangkan kita coba mengakses ke server. Nah, untuk server kita masih bisa terhubung ya. Jadi IoT ini masih bisa terhubung ke server, tetapi tidak bisa terhubung ke kelas maupun ke ruang guru. Begitu juga ruang kelas tadi yang sudah kita atur, ruang kelas ini tidak bisa terhubung ke server, juga tidak bisa terhubung ke ruang guru dan juga IoT. Nah, seperti ini adalah jaringan dengan penerapan ACL yang benar dari evaluasi studi kasus tadi. Nah, cukup sekian pembuatan jaringan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.